Saya tadi pagi tanya kepada istri saya, Pak Mora kemana ya ini ya? Ternyata ada di tengah-tengah kita, Bapak kita. Saya tadi pagi nanya, Mah Pak Mora di mana? Ternyata ada di. Terima kasih Pak Mora, Kak Durlan. Saya ingin memberitahukan kepada saudara satu kata yang penting dalam kita mengikut Tuhan. Kira-kira apa? Percaya. Mudah dikatakan, tidak mudah dilakukan. Ya Pak Alim ya. Mudah itu dikatakan, tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi ada banyak sekali kepercayaan kita yang secara tidak sadar bahwa kita percaya. Benar? Gitu. Secara tidak sadar kita percaya. Siapa di sini berangkat tadi naik motor? Angkat tangan, ayo. 1, 2, wah banyak ya. Naik angkutan umum ada? Tidak ada ya. Saya tanya, pernah enggak kamu berpikir naik motor tadi itu mesinnya meledak? Enggak. Tiba-tiba Anda khawatir lalu lihat terus, lalu lihat terus, lalu lihat terus. Hah? Iman kita terhadap motor ini luar biasa. Betul? Amin? Waduh, ini saudaraku, secara tidak sadar kita punya contoh iman terhadap motor. Ya toh? Betul enggak? Iya. Kenapa Anda enggak curiga tadi yang ikut Pak Hisar atau Pak Ruben? Kenapa Anda ini tidak curiga? Ini nanti jangan-jangan dibenturkan bis kota. Hah? Kenapa? Saudara-saudara. Ya, Anda percaya, Anda mengenal beliau. Tapi Anda tidak mengenal motor, tidak mengenal mesin. Tapi Anda beriman kepada mesin. Itu saudaraku, karena Anda setiap hari melakukannya, Jadi kepercayaan itu timbul. Bukan karena Anda secara tiba-tiba percaya. Saudara-saudara, nah saya ingin Anda saudaraku percaya. Ya, punya satu kata dalam hidup Anda, percaya. Kalau kita tidak percaya, saudara-saudara, maka tidak terjadi sesuatu. Dalam mengikut Tuhan, Anda butuh kepercayaan. Kepada siapa Anda percaya? Kepada siapakah Anda menaruh kepercayaan doa Anda? Anda menaruh, mungkin saudaraku, Anda sisa hidup Anda 50 tahun lagi. 40 tahun lagi, 30 tahun lagi, 20 tahun lagi, Tuhan izinkan terjadi. Kepada siapa Anda menaruh kepercayaan? Saudara-saudaraku, benar? Benarkah kita percaya Yesus? Kita harus saudaraku memahami betul. Jangan-jangan kita hanya percaya kepada pengalaman. Jangan-jangan kita hanya percaya kepada sesuatu yang logik. Kalau tidak logik, saudaraku, Anda tidak percaya. Jangan-jangan Anda percaya karena turunan. Tahu toh saudara? Karena papa mama saya Kristen Pak, saya Kristen. Apakah kamu ngalami Tuhan atau tidak? Gak tahu juga Pak. Yang penting saya gereja, KTP saya juga Kristen. Saudara-saudaraku, saya Pak akan repot nanti diputus kekasih saya kalau saya nggak ke gereja. Jadi kepercayaan kita punya jembatan, yaitu kekasih.
Jangan-jangan Pak, saya nanti Pak dimarahi ibu saya Pak kalau saya nggak ke gereja. Saudara-saudara, semua itu saudara-saudaraku, Anda taruh sebuah kepercayaan dan tidak ada ujungnya di sana. Tidak ada ujungnya, saudara-saudara. Dan saya ingin Bapak Ibu Saudara, tadi ada kesaksian yang diwakili oleh Ibu Maria, saudara-saudara, bahwa memang betul, saudara, bukan hanya Mas Jeffrey, saudara-saudara. Orang yang sekarang berbisnis, saudaraku, orang yang sekarang berusaha, saudara-saudara, mengalami tekanan, kesulitan, dan effortnya dinaikkan juga belum tentu menghasilkan. Benar? Tetapi firman Tuhan mengatakan, saudaraku, orang benar akan hidup oleh iman yang pertama, yang kedua percayanya. Tergantung Anda percaya atau tidak. Percaya itu saudara-saudaraku bisa seperti mistik, saudaraku. Ya, Alkitab mengatakan, saudaraku, percaya. Mari kita baca Matius 13 ayat 58. 1, 2, 3. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak keajaiban diadakannya itu. Saudara-saudaraku, karena ketidakpercayaan, keajaiban itu tidak terjadi. Ini cerita tahu apa saudara? Yesus di kampungnya. Yesus di keluarganya. Saudara-saudara, saya tidak mengatakan kepada Anda tidak dipercaya di keluarga Anda. Saya tidak mengatakan begitu. Tapi Tuhan Yesus, saudara, itu menyatakan ini, itu di kampungnya Nazaret. Keajaiban itu tidak terjadi karena alasan tidak percaya. Saudaraku, jadi kepercayaan, saudaraku, adalah dasar. Benar? Adalah dasar dari iman itu diluncurkan. Saudaraku, sebelum iman ada dasar, yaitu disebut kepercayaan. Kalau Anda tidak percaya, imannya juga tidak bisa. Benar? Saudara-saudara. Jadi Anda duduk di tempat ini, sekarang Anda koreksi. Apakah Anda duduk di tempat ini yang mungkin, maaf, Anda sudah sepuh dari saya. Yang belum sepuh dari saya, belum terlambat juga. Anda bisa naruh kepercayaan sehingga hidup Anda mengalami banyak keajaiban-keajaiban. Saudara-saudaraku, yang saya ingin bahas bukan keajaibannya, tapi apakah kita punya kepercayaan. Ya, benar saudara-saudara? Apakah kita punya kepercayaan? Anda, mak-mak ini pernah naik becak? Pernah ya? Pernah enggak? Berpikir tukang becaknya nanti masuk ke mak ke sungai. Kita percaya, benar? Kita beriman kan, saudara-saudaraku. Nah, dasar saudaraku, percaya ini sangat penting. Anda tidak akan berdoa kalau Anda tidak percaya. Benar? Anda akan pergi, saudaraku, ke orang pinter, ke dukun, kemana kalau Anda punya iman terhadap dia. Tergantung kepada siapa Anda percaya, saudara-saudaraku. Tapi saya ingin meletakkan dasar. Anda, saudaraku, harus percaya. Anda harus punya kepercayaan. Saudara, saya tanya kepada Anda,
saya akan beri uang 50.000 kepada Anda, saudara-saudara ya, kalau Anda percaya sama saya. Walaupun firmannya Christian ini ngomong, saudaraku terlontar begini, saya akan beri berapa tadi? Gomban 50.000. Ya. Christian berfirman akan diberi 50.000. Tapi kalau Anda tidak percaya, Anda nggak mungkin datang. Saya sudah memberi gambaran yang jelas kepada Anda. Firman Tuhan itu banyak mengenai kesembuhan, banyak mengenai kelepasan, banyak mengenai jalan-jalan. Modalnya cuma satu, relnya cuma satu, yaitu percaya. Terima kasih Anda mengatakan. Sekali lagi katakan. Percaya. Iya. Sekali lagi katakan Pak. Percaya. Saudara, itu rel iman saudara-saudara. Saya harus beritahukan kepada Anda, tanpa landasan itu saudaraku, Anda bisa tidak sampai. Gak mungkin kereta api itu bisa jalan tanpa rel. Ya, di laut apalagi. Ya, next. Ya, definisi percaya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan, percaya, saudaraku, itu adalah apa? Mengakui, yakin, apa? Sesuatu memang benar atau nyata. Anda apakah punya keyakinan? Anda apakah saudaraku punya pengakuan? Jelas saudaraku? Kalau Anda yang belum punya rumah, Anda berkata, aku mengakui aku punya rumah. Aku mengakui omsetku ini besar. Anda sedang membangun kepercayaan. Tapi itu bukan dasar dari iman. Sebab iman dasarnya adalah firman Tuhan. Anda sedang membangun kepercayaan. Saya beberapa waktu ikut seminarnya John Maxwell, saudaraku, dan dia mengajarkan kepada kita semua, saudaraku, setiap hari harus mengatakan berapa? 45 perkataan, saudaraku, dan ditutup di mau tidur 40 ya, bukan 45, 50, sorry. Yang 10% kan perpuluhan. Jadi saudaraku, Anda boleh ikut daftar ke saya gratis, saudaraku, by Zoom maupun itu di launching untuk pelayanannya. Jadi John Maxwell memiliki 3 pelayanan. Yang pertama itu adalah buku. Dia menulis buku, publishing. Yang kedua adalah coaching. Nah, yang ketiga ini dibuat untuk pelayanan gratis bagi seluruh dunia. Di Indonesia baru ada 280 dikasih sertifikat gratis, saudara-saudara. Ya. Nah, yang ketiga ini pelayanan ini gratis, tapi yang 2 ini buku dan nganunya ini bayar, coachingnya ini dia bayar. Yang ini gratis. Nanti tim sekolah kalau mau ikut juga saya hubungkan dengan mentornya yang di Asia Tenggara langsung, itu teman saya. Gitu. By Zoom aja itu gratis, hanya modal Zoom, saudara-saudaraku ya. Dan kebetulan pas kelompok saya pas guru besar gitu, jadi menyenangkan bahasanya. Kembali kepada itu, saudaraku. Jadi definisi dari percaya itu adalah mengakui, yakin bahwa sesuatu memang benar dan nyata. Itu definisinya. Bahasa Indonesia, saudaraku, jelas menggariskan
Yang namanya percaya adalah sikap mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata. Jadi pengajaran Tuhan Yesus itu luar biasa, saudara. Dia berkata demikian, kalau kamu meminta sesuatu pun percayalah, akuilah, yakin bahwa itu memang benar-benar nyata, maka kamu akan menerimanya. Ngeri, saudara, waktu saya baca Tuhan Yesus ngomong begitu, pantesan aja keajaiban-keajaiban bisa terjadi siapapun. Tidak harus saya, Pak Hisar, Pak Mora, siapapun, anak kecil pun bisa lakukan. Ternyata saudara-saudara, itu kuncinya. Saudara-saudaraku. Nah, itulah kepercayaan. Next, saudara-saudaraku. Ya, ini adalah hal-hal, saudaraku, lawan dari percaya. Lawan dari percaya, not unbelief, tapi logika. Lawan dari percaya itu bukan ketidakpercayaan, tapi lawannya adalah logika. Saudara-saudara, ya. Saya beritahukan kepada Anda, saudaraku, kejadiannya waktu si Hawa jatuh dalam dosa, itu saudaraku kejadiannya dia adalah melogika. Benar enggak? Betul enggak? Ya, saya terima kasih Anda tidak menjawab. Karena Anda belum tahu. Ya, saya ceritai, saudara. Ya, ini Tuhan itu sudah pesan sama Adam. Buah yang ada di taman ini boleh kau makan, tapi satu yang tidak boleh kau makan. Benar enggak? Nah, pagi-pagi itu ular itu datang. Ya, ular datang, ular tanya. Bukan baba ya. Nah, Hawa maksud saya, bukan baba gitu. Bukankah Tuhan berfirman bahwa semua buah yang ada di taman ini tidak boleh kau makan, dan buah yang ada di taman ini, yang di tengah ini, boleh kau makan. Dan apabila kamu memakannya, kamu akan cantik, tampan. Apa? Iblis berkata, kamu akan seperti Allah. Lalu mengetahui. Dia mulai melogika. Oh iya, aku bisa seperti Allah. Oh iya. Bener gak? Tak ceritani yuk. Ini saya ingin ceritani Anda. Jadi dia, iblis mulai apa? Membuat logikanya si Hawa itu nalar. Tahu nalar ya? Logik. Gitu. Oh iya ya. Oh iya ya. Oh iya ya. Oh iya ya. Tek, diambil ya. Disitulah ketidakpercayaan mulai. Jadi jatuhnya dia itu karena menimbang pengetahuan baik dan jahat. Ya, kalau menimbang pengetahuan baik dan jahat itu logika. Saudara-saudara. Tahu ya, kadangkala kita hidup itu, saudaraku, saya ini hasil survei. Penelitian ya. Saudara, Anda 80% hidup itu tidak pakai logika. Pakai kebiasaan. Yang Anda lakukan itu loh. Sekar, kamu kuliah itu kan kebiasaan jadinya toh. Pagi berangkat, saudaraku, bener enggak? Enggak kamu logika dulu toh. Iya, itu semua kebiasaan. Saudara-saudara, 80%. Nah, jarang sekali
anak-anak Tuhan membangun kebiasaan percaya dengan firman Tuhan. Jarang sekali anak-anak Tuhan membangun kebiasaan untuk taat. Jarang sekali anak-anak Tuhan membangun kepercayaan dengan Dia, Tuhan yang tidak terlihat. Saudaraku, padahal 80% itu orang hidup itu dengan kebiasaan. Coba saya tanya di sini, kalau kamu tidak ngomong shalom berdiri di sini, Anda akan merasa bersalah. Ayo, benar enggak? Padahal Anda sendiri, saudaraku, duduk di situ belum tentu shalom juga. Aduh Pak, dikejar-kejar besok sama utang nih Pak. Enggak shalom. Shalom. Saudaraku, benar enggak? Apa sabar? Saya enggak nanya apa kabar. Nanya apa? Sabar. Anda enggak boleh jawab di Kelipang. Nah, saudara-saudaraku, logika kita ini, saudaraku, kadang menyesatkan. Ya, saudaraku, ini Alkitab ngomong nih. Saudaraku, Matius 9 ayat 4 ngomong, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Kalau Anda nanti buka rema atau bahasa aslinya di itu, dia pakainya kata logika. Tetapi Yesus mengetahui logika mereka. Lalu berkata, mengapa kamu melogika hal-hal yang jahat dalam hatimu? Saudara-saudaraku, dia tidak percaya, tapi melogika. Nah, kalau Anda, saya cerita kepada Anda, banyak cerita ini. Ya saudara, kalau saya berdoa, saya minta sama istri saya, ya, mah, tolong masake, misalkan tuh terong, dikasih telur ceplok di balado. Istri saya mungkin ya saudara, bisa loro hati kalau saya ngomong gini, dimasake ra yo mah, dimasake ra yo mah. Istri saya ngomong, kamu jahat Pak, sudah bertahun-tahun kita nikah, tapi kamu tidak percaya. Ngerti? Saudara-saudara? Tahu ya Mbak ya? Kadangkala kita jahat sama Tuhan. Kita berdoa, tapi kita curiga Tuhan tidak lakukan. Tahu Pak? Kalau tahu Bapak Ibu tolong yang sebelahnya ada senggol-senggol pakai sikut. Ngerti gitu. Ya. Saudara-saudara, ngerti ya saudara-saudara. Kenapa Tuhan ngomong jahat? Karena kita menanyakan bahwa Tuhan itu tidak baik. Tahu Kar? Kamu tak panggilnya Sek atau Kar? Hah? Sekar. Ya boleh saya manggil loh. Sek boleh, Kar boleh loh. Ya saudaraku, mengapa kita tidak percaya? Karena logika kita yang pertama. Yang kedua, pikiran kita kosong atau kita tidak punya pengalaman taat di sana. Kita memang tidak punya pengalaman percaya. Pikiran kita tuh sudah banyak tersesat, saudara-saudara. Ya, pikiran kita itu sudah terlalu banyak ini, saudaraku, tersesat. Ya, contohnya misalkan, saudara-saudaraku, orang laki-laki kalau dia stres, dia tidak datang kepada Tuhan. Datang kepada siapa? Ke Simpang 5, ya toh? Tadinya saudaraku nggak ngerokok jadi rokok, ya toh? Terus saudaraku ngomyang sendiri, tahu ngomyang enggak? Ngomyang enggak tahu ya Pak ya? Ngomyang tuh gremeng, ngomel. Nggak, maaf nih saudara. Jadi misalkan kita jengkel, saudaraku, masalah enggak selesai-selesai atau punya sakit dalam tubuh, kita ngomong. Saudaraku, dasar bahan rica-rica. Tahu Pak bahan rica-rica? Disebut pun jangan, soalnya saya ngomong begitu, Alkitab ngomong disebut pun jangan, ya loh. Jadi saya pakai bahasa rica-rica gitu ya.
Itu kalau orang Jawa ngomong, wah itu enggak enak didengar, Pak. Nah, kenapa dia ngomong begitu? Dia enggak punya, pikirannya kosong. Jalannya cuma itu, gitu saudara. Buntu, enggak punya duit. Ya logikanya dia, biasanya tetangga ngutang, ya ini ngutang aja, gitu. Dia enggak percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan itu, gitu. Ya saya itu diajar iblis untuk ngutang itu bukan dari SMP saya sudah diajar untuk ngutang. Dengan logika di masyarakat itu saudara-saudara ya, wong pemerintah men diutang. Itu kan pemerintah, saya enggak. Saudara, betul enggak? Kayaknya Ibu Maria enggak pernah dengar itu, yang seperti itu. Pernah dengar Bu ya? Oh, itu yang terjadi. Jadi pikiran kosong kita ini terisi saudaraku cara-cara dunia itu tadi. Ya, menyesatkan sungguh pikiran kita ini Pak. Licik. Ya, licik sekali pikiran kita ini. Saudara-saudaraku, kita berdoa saudaraku seperti yang saya utarakan tadi. Tuhan sembuhkan sakit saya. Saudara-saudara, di dalam hati kita sembuh enggak ya? Sembuh enggak ya? Sembuh enggak ya? Ya enggak sembuh enggak gitu. Seperti tadi saya ngomong, dimasakin enggak ya? Dimasakin enggak ya? Pantas istri saya bisa ngomong, ini enggak terjadi loh ya saudara. Cuman saya ngasih perumpamaan. Istri saya bisa ngomong, jahat kamu Pak. Berapa lama aku. Nah ini Tuhan Yesus tuh saya kasih tahu kepada Anda. Dia bukan hanya berbuat baik. Dia menyerahkan nyawanya bagi Anda. Ya. Saudara-saudaraku. Yang keempat saudaraku. Tidak hidup di lingkungan orang percaya. Ini juga bikin Anda tidak percaya. Ya saudara-saudara. Anda saudaraku ke gereja itu kayak film si Unyil zaman dulu. Ya loh, sampai jumpa minggu depan dalam acara yang siapa? Iya. Nah, yang kecil tahu nggak film si Unyil? Nggak tahu tuh yang muda-muda. Sekar tahu? Masa? Oh ada ya. Oh saya yang nggak tahu. Saya sudah terpisah dari dunia. Hengki mungkin tahu. Nah saudara-saudara, kita saudaraku, kita tidak hidup di lingkungan orang percaya. Nah ini membuat kita saudaraku ketularan. Itu kayak kanker saudara. Jadi Anda mesti bersekutu. Anda mesti komsel dengan baik. Anda mesti PA dengan baik. Maka kepercayaan Anda dibangun nanti. Ya saudara-saudara, saya ini, ibu saya itu sakit. Ya toh? Ini enggak pakai ini bener kayaknya. Ibu saya itu sakit. Lah, saya saudaraku takut, nangis saya. Walaupun di Semarang, ibu saya Salatiga, saya nangis. Karena saya enggak pernah jarang ketemu. Sedih toh sama ibunya gitu dalam kondisi. Pembimbing saya itu ngomong, kamu harus percaya sama Tuhan. Teman saya ngomong, wis ke rumah sakit. Tetangga saya ngomong, wis tuwa. Banyak sekali. Mana yang Anda mau pakai nasihatnya di dunia ini? Kelas pertama, saudaraku, Tuhan pasti sembuhkan, percaya. Kelas kedua, saudaraku, dikatakan wis ke rumah sakit. Kelas ketiga, saudaraku, dia ngomong wis tuwa, wis wayahe. Anda mau pakai yang mana? Dunia ini banyak pilihan. Tapi saya, saudaraku, saya pilih saya datang kepada lingkungan orang-orang percaya. Pembimbing saya bukan hanya ngomong, yuk percaya sama Tuhan. Tuhan pasti sembuhkan. Dia juga bersama saya berdoa. Dia ngajak saya berdoa, yuk berdoa. Dia bangun kepercayaan saya di, kamu pergi yuk ke Getsemani.
urusan sama Tuhan. Datang ke Tuhan. Saya di lingkungan orang percaya itu saya dibangun begitu. Kalau Anda kumpulannya orang-orang bukan percaya, Anda pasti disuruh menggunakan logika. Itu saudaraku, saya semalaman masuk gua. Saya sembahyang, saya percaya sama Tuhan. Saya ceritakan saudaraku masalah ini sama Tuhan. Saya lupa jam berapa itu. Tiba-tiba atmosfer di ruangan saya itu jadi indah sekali. Saudara. Dan di jam yang sama, ibu saya itu saudaraku cerita. Le, aku tuh ngimpi. Le itu cok gitu, Bu. Ya. Aku tuh ngimpi kamu tuh ngasih blimbing wuluh. Blimbing wuluh tahu ya? Kecut itu rasanya. Tapi blimbing wuluh itu rasanya manis, Le. Aku makan satu kok enak men. Makan dua kok enak men. Makan ketiga itu, Le. Kowe ngomong, kamu bicara, ojo nanti perutnya sakit. Dan dia terbangun, dia sembuh. Kalau kita pada lingkungan orang percaya, kepercayaan kita itu dibangun. Nah, Anda jangan bolos kebaktian. Jangan bolos komsel hanya gara-gara logika. Tahu ya? Supaya Anda dibangun. Jangan mutungan juga. Mutungan itu buah dari logika. Tahu enggak? Kalau ditegur, jangan mutung. Tegur lagi dong. Coba kasih tahu, oh ngono toh carane. Coba ngomong. Ngerti ya? Jangan langsung pergi. Sebab saudaraku, saya ini baru ketemu senior-senior saya itu 2 tahun ini. Itu nek ngoncei saudaraku. Ngoncei itu tahu Pak? Mengpas hidup saya yang dia lihat 2 tahun ini tidak benar. Krek. Aduh. Itu saudara-saudaraku, tapi dia saya hormati. Dia saya hormati, saudaraku. Dia mengasihi saya sungguh-sungguh. Saudaraku, di dunia ini saudaraku juga punya kasih. Saudaraku. Ya. Tapi bersyarat. Kalau ini tanpa syarat. Amin. Jadi saudaraku, Anda mesti di lingkungan orang percaya. Amin. Yang kelima, mengapa kita tidak percaya? Karena kita tidak datang kepada Tuhan dan firman-Nya. Gitu. Jadi kita tidak dibangun oleh Sang Pencipta itu. Kita harus dibangun sama Dia. Walaupun Dia membangun dengan tetesan air mata. Ya, saudara, saya ini pernah diomeli sama orang. Saya tidak salah, saya diomeli. Dan Tuhan izinkan itu terjadi. Saya datang kepada Tuhan. Dan ketika saya datang kepada Tuhan, saudaraku, saya bawa hati, Bu, pengen bales. Saya hati tak bales nanti. Tapi Tuhan bilang, Tuhan ngomong, pembalasan adalah hak tukang parkir. Saudaraku, balas. Gitu. Tahu ya saudara? Jadi saya saudaraku datang kepada Tuhan pertama kali. Ingat saudaraku, ketika kita datang kepada Tuhan pertama kali, bukan Tuhan khotbah kayak saya ini. Tapi apa tahu? Sentuhan. Love. Kasih. Pertama kali datang. Saudara-saudaraku, saya datang. Aduh, pertama kali saya dipeluk sama Tuhan. Bukan pertama kali. 1 ini, 2 ini, atau kayak evaluasi. Lah kamu orang ini yo. Lah kamu orang ngono. Itu bukan cara Tuhan, saya kasih tahu.
Cara Tuhan kalau Anda datang terkopoh-kopoh, pertama kali saudaraku, Anda akan mendapatkan pelukan dulu, kasih dulu, jamahan dulu saudara-saudaraku. Jadi Anda tidak perlu takut. Iblis kan ngomong loh, itu dihukum, masuk neraka. Jadi ketika saya ini datang kepada Tuhan, setelah saya lega, hati saya plong, Tuhan ngomong, pembalasan hak tukang parkir. Jadi Tuhan bisa angkat beban saya. Nah, ya. Kok malah mendelik saya loh. Saya takut, Pak. Iya, saya dipendeli. Saudara-saudaraku, kita mesti datang, lalu firman-Nya itu akan menyembuhkan kita. Dan itulah yang disebut iman. Saudara-saudara, iman itu bagaikan peluru kendali, saudara. Ketika Anda menggunakan pesawat tempur, saudara-saudaraku, Anda kunci masalahnya, klok. Lalu lepaskan iman itu, saudaraku. Dan Anda pulang ke hanggar, peluru itu kemanapun pesawat itu pergi, musuh itu dia akan kejar. Itulah iman. Next, Mas. Saudaraku, Alkitab mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Itu kata Alkitab. Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi saudaraku, memang betul bahwa tidak ada yang mustahil bagi siapa? Tuhan. Tapi Tuhan sang pencipta langit dan bumi juga ngomong, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saudaraku, ini cerita tentang anak yang sakit ayan. Jadi dia suka dibawa setan, pergi masuk ke sungai yang ada airnya, pokoknya pergi ke api gitu, saudara. Nah, bapaknya itu, siapa yang tega melihat anaknya sakit? Wong Anda, saudaraku, bayangin aja, anak Anda itu baru mungkin jatuh, lari jatuh, beset lututnya, Anda sudah bingung ndak karuan. Ya toh? Izin kantor. Gitu. Anak saya jatuh, Pak, izin gitu. Atau anak Anda, saudaraku, sedang flu, pilek, masuk angin. Anda sudah bingung. Mah, gowong di mah. Gitu. Mah wis neng dokter urung mah. Padahal mama ini lulusan kesehatan. Gitu. Saudara-saudara. Jadi saudara, ini bapaknya ini ngomong sama Tuhan. Sembuhkanlah anakku jika engkau dapat. Tuhan Yesus genten ngomong, katamu jika aku dapat. Saudara, kalau Anda setiap ibadah, saudaraku ya, mungkin dijemput sama teman dan sudah teman. Lalu saudaraku, Anda ngomong sama teman Anda, besok jemput aku rak? Besok jemput aku ndak? Teman Anda bisa tersinggung loh. Lah menurut gue, so dibalas gitu. Lah menurut kamu? Wis numpak Gojek dhewe. Bisa jengkel dia. Betul gak? Saudara-saudaraku. Ini sama, Tuhan Yesus ngomong. Lah menurut gue piye? Ra iso. Ndak bisa. Saudaraku. Lalu orang ini ngomong, Tuhan ampuni aku yang tidak percaya ini. Ampunilah aku yang tidak percaya ini Tuhan. Maka saudaraku, Tuhan sembuhkan dia. Amin. Next, terakhir kayaknya nih.
Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Saudara, yang saya ingin tekankan kepada Anda adalah belajar percaya. Percaya itu butuh belajar, Pak Ali. Ya, saya mau cerita kepada Anda nih, banyak cerita pokoknya. Anda seneng toh diceritani? Iya, saya tahu Anda masa kecil itu dibiarin aja, enggak pernah diceritain. Ya loh? Jadi tak ceritain pasti Anda seneng. Ya loh. Nah, saudara, zaman kartu handphone itu mahal. Saya beli kartu simpati itu harganya 900.000. 900.000 Pak saya beli. Kenapa saya beli itu? Karena belakang tuh namanya istri saya. Kiau. 99. 99. Tak beli Pak. Tahun berapa itu ya? 900.000. Itu pun bisa buat sewa motor tuh ya. Zaman itu. 900.000 itu serius. Sekarang harga cuman berapa? 25.000. Masuk 3.000. Mau 25 mungkin ya. Nah, saya ceritakan kepada Anda begini, saudara. Ya, supaya Anda belajar percaya. Waktu itu kami itu tidak bisa beli voucher. Tidak bisa beli voucher untuk ngisi. Besok sudah hangus jam 8 pagi gitu ya. Jam 8 pagi hangus. Waduh, 900.000 loh. Saudara-saudara. Dan saya berdoa. Dan disitulah saya datang kepada Tuhan. Tuhan, nomorku besok hangus. Dan di malam itu saya belajar tidak curiga sama Tuhan. Saya betul-betul berserah kepada Tuhan. Wis nek hangus-hanguslah. Yang penting saya sudah berdoa. Nah, si Wiwi datang jam berapa itu mah? 11 malam. Itu pintu saya diketuk mau tidur saya. Hah? 9. Oh jam 9 malam. Diketuk. Oh enggak loh, lebih gitu. Hah? 9/4 ya. Itu tahun berapa tuh itu? 2001. Pokoknya itu harga simpati sudah mahalnya minta ampun. Dan itu pun langka. Ya. Jadi saudaraku jam 11 malam itu diketuk. 9/4 dikasih voucher. Tidak jadi kobong Pak. Saudara-saudara, tidak jadi kobong. Saya ingin Anda belajar mengandalkan Tuhan. Tidak curiga, belajar percaya. Ya, kalau tidak punya duit, Tuhan izinkan puasa. Ya, listrik ditutup, saya ya pernah. Ya toh? Kalau Tuhan izinkan saudaraku diomeli orang karena tidak bisa bayar, supaya kita lebih mengandalkan Tuhan. Supaya kita lebih percaya kepada Tuhan. Yang jelas Tuhan pasti pelihara. Benar, saudaraku? Kita belajar percaya sama Tuhan. Kita belajar menaruh hidup kita kepada Tuhan. Ya, tidak usah pakai alasan. Orang yang beralasan tidak bisa maju. Saya kasih tahu. Sekali lagi, orang yang beralasan tidak bisa maju. Jadi kalau Pak Hisar ngomong, ayo kita kerja bakti.
di gedung gereja kita yang sudah dibangun. Pak, ini Pak itu alasan. Anda tidak bisa maju nanti. Ayo Komsel. Saudara-saudara, Pak begini Pak begitu. Anda tidak maju nanti. Tak omong, loh ini saya ngomong bener kan, bukan ngancam. Ini tuh bukan begini nunjuk Anda, bukan. Gitu. Tahu ya saudara ya. Ayo belajar ke gereja. Tidak dijemput naik angkot sendiri. Saudara-saudara belajar maju. Saya punya anak PA nih, anak murid. Ya. Saudaraku, dia tidak punya duit. Dia jalan kaki dari Tembalang ke Sampangan. Jalan kaki. Itu magister, sekarang doktor. Bapak, saya capek Bapak. Kenapa? Gitu. Saya jalan kaki Bapak. Kenapa enggak naik angkot? Saya bilang, enggak punya uang Bapak. Tadi cuma punya uang 6.000 buat beli es teh Bapak. Gitu. Saudara-saudara, kerja kerasnya dia dilihat Tuhan. Pulang. Dari situ kita berdoa, yuk berdoa. Supaya uangmu tidak telat. Dia sudah berkali-kali masuk ATM itu tidak ada saldonya yang cukup. Setelah berdoa sampai rumah di Tembalang dia cek. Dia dapat kiriman dari pemerintah itu 9 juta. Dia percaya kepada Tuhan. Saudara, banyak kesaksian mengenai kepercayaan. Yang jelas pagi hari ini Anda harus percaya sama Tuhan lebih dari omongan siapapun. Ya, kalau Tuhan, dulukan dia nomor 1. Kalau Tuhan, dulukan dia nomor 1. Anda akan dibangun untuk menjadi orang percaya. Amin. Anda akan dibangun menjadi orang percaya. Saudaraku, coba lihat kanan kiri, kamu orang percaya gak? Ya, Anda akan dibangun menjadi orang percaya. Saudara-saudara, jadi mari kita berdoa menurut kecepatan kita masing-masing. Ya, saudara, kita berdoa, saya panggil pemain musik untuk bermusik menyembah Tuhan.